Hai guys, balik lagi di podcast Teman Bahasa episode 2. Oke, seru banget nih. Hari ini gue bakal ngobrolin tentang Taman Baca Tiper. Apa sih Taman Baca Tiper? Di sebelah gue udah ada seseorang yang mencetuskan Taman Baca Tiper. Halo. Jelasin dong, lo tuh siapa? Oh, Nama lo siapa? Mungkin background lo apa? background belakang. Ya, nama gua Wandi. Wandi, oke. Terus Taman Baca Tiper tuh apa hubungannya sama lu tuh apa? Taman Baca Tiper hubungannya ya gua sebagai ketua ya. Ketua. Di organisasi Taman Baca Tiper. Taman Baca Tiper. Nah, Taman Baca Tiper tuh ngapain isinya? Nah, isinya itu ya seperti taman baca ya pada umumnya, mencerdaskan di luar yang sekolah. Yang Gitu. di luar sekolah lah istilahnya gitu. Gitu. Jadi tuh isinya murid-muridnya tuh gimana tuh? Apa SD, SMP atau belum bisa baca TK gitu? Kalau SMP enggak. Dari TK bahkan ada yang umur 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Kesini ya. 2 tahun ke sini. Sampai umur 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi tuh awal mulanya berdiri tuh gimana? Ceritain dikit lah. Awal mulanya berdiri itu pertamanya sih kita nggak ada niat ya, nggak kepikiran kalau mau bangun taman baca gitu. Terus? Awalnya cuma planning ya kita bikin studio lah sama teman-teman kuliah itu, teman-teman kelas gitu. Itu obrolannya dari 3 semester yang lalu. Dan sampai sekarang gitu. 6 semester. Baru udah 6 baru jalan. Oke. Nah, dari situ pertama nyari lokasi, yang pas, yang sesuai lah. Nemu nih lokasinya. Terus ngelihat halamannya, wah ini kayaknya bisa dimanfaatin ini buat taman baca. Nah, ngobrol tuh sama salah satu teman saya, teman kelas gitu. Terus dengan siapa tuh? Bung Afrizal. Oh, oke. Tuan Afrizal. Oke, terus gimana kalau kita bikin taman baca di sini? Jadi ada kegiatan sosialnya, kita juga dapat nih studionya gitu. Bisa jadi posko gitu buat anak-anak kelas kita gitu di sini. Buat ngumpul. Base camp ya, base camp. Jadiin base camp. Soalnya kan semester 6 mau menuju kriting-kritingnya pemikiran ya, gitu. Benar-benar. Nah, tapi kenapa lu pas misalnya nih semester 6 kan kita mau proposal nih. Kenapa lu menciptakan taman bahasa? Apa nggak ribet lo sendiri gitu? Tiper kali ya, bukan taman bahasa. Oh iya, taman baca tiper. Taman baca tiper. Sorry. Terus kalau dibilang ribet ya ribet sih. Ribet. Soalnya pasti. Kan lagi sibuk-sibuknya kuliah nih ya. Okay. Jadi ya diatur aja waktunya gitu. Kalau Sabtu, kalau Minggu kan ada yang bisa ada yang enggak. Jadi mengalir siapa yang bisa, siapa yang enggak. Kita sih enggak memaksa lu harus datang ya, ini enggak, kita anggapnya relawan aja. Enggak digaji soalnya ya. Oke. Jadi ini ide-ide kalian gitu kan ya yang diciptakan. Nah, kenapa ide ini yang direalisasikan, kenapa taman baca gitu? Untuk apa tujuannya sebenarnya? Ya, tujuan utamanya ya belajar. Kita butuh juga soalnya sebagai pendidik, calon guru kan, anak bahasa ya, sebagai calon pendidik guru bahasa Indonesia. Iya. Jadi backgroundnya sebenarnya kita tuh pendidik gitu yang lagi kuliah. Benar. Calon pendidik gitu. Jadi awalnya dari situ. Oke, terus gimana? Nah, itu kayak kenapa kepikiran bikin taman baca? Bisa jadi ini kan ada wadahnya nih. Kita bisa belajar nih di sini rame-rame nih sama warga-warga di sini. Mumpung ada tempat, kesempatan dan waktu gitu. Jadi bisa menambah ilmu untuk sebelum terjun ke yang sesungguhnya. Jadi biar nggak sia-sia ya, kita nggak cuma nongkrong doang. Jadi kita bisa ngajarin orang-orang. Benar. Jadi yang diajarin di taman baca itu selain baca ngapain lagi sih kira-kira? Baca, nulis. Ya diselingin dengan game-game seru lah. Jadi nggak kayak terpaku kayak udah nulis aja nih. Nulis. Jangan gitu. Jangan kayak gitu. Jadi fun aja gitu ya. Gitu. Belajar sambil bermain. Keren banget, belajar sambil bermain gitu kan ya.
Terus nih untuk masalah tempat, ini tuh punya siapa? Maksudnya lahannya gimana? Kenapa bisa gitu loh diadainnya di sini? Kalau soal tempat, ini kan jadinya gue ngontrak di sini. Ya ada lahan dari gue ya pribadi. Nggak masalah sih selama emang teman-teman mau gitu ya nggak apa-apa, gue siap gitu sebagai penyedia fasilitas gitu. Oke. Dan luas juga ya lumayan, jadi orang-orang bisa datang ke sini. Nggak seluas lapangan golf lah. Oke, dan terus di sini tuh banyak buku bacaan nggak sih? Kayaknya di luar tuh gue lihat tuh ada buku-buku. Nah itu buat mereka semua yang mau belajar. Iya benar. Gitu. Buku-buku lumayan, tapi kalau ada yang mau nyumbang lagi juga boleh sih. Bisa ya. Pokoknya seputar boleh. Pokoknya seputar pendidikan anak di bawah umur bisa lah ya. Iya bisa. Jadi mungkin yang buat nyumbang juga taruh di sini juga pasti berguna banget buat mereka gitu. Oke, terus harapan lu tuh gimana sih menciptakan ini? Harapan gue nih menciptakan ini. Ya semoga dengan adanya tahun baca ini kita terjaga nih silaturahminya dengan teman-teman yang lain, teman-teman kelas gitu ya. Jadi nggak sekedar kita di dalam kelas ya udah di situ aja, kalau bisa ayolah kita sama-sama ya kuliah pulang. Iya, jangan kupu-kupu lah. Oke. Jadi ini kan pasti kan anak-anaknya pada kesini gitu kan ya, banyak ibu-ibunya nganterin gitu. Nah izinnya kalian tuh sama aparatur desa, ya. desa itu gimana? Ini kan secara kita masih pandemi, itu gimana kalian? Nah sebelum awal pertama kali pindah ke sini udah ngomong nih ke kalau di sini tuh ART ya, Pak RT-nya. Udah ngobrol sama Pak RT-nya, minta izin juga. Rencananya Pak, kita di sini mau buka taman baca juga buat warga di sekitar. Boleh apa enggaknya itu dia alhamdulillah mensupport gitu. Setuju banget gitu, soalnya sebelumnya nggak ada gitu kegiatan kayak gini ya. Jadi seneng kali ya orang-orang sini. Tapi dia tetap ngingetin gitu, protokol kesehatannya tetap dijaga. Iya kayak gimana tuh? Nah, jadi ya seperti biasa gitu, sebelum masuk cuci tangan, memakai masker, terus jaga jarak. Jadi mereka sambil belajar masih oke lah ya pakai masker, masih bisa gitu. Masih bisa napas lah. Oke. Terus nih mau nanya lagi tentang apa ya? Selain buku-buku, kita bisa naruh apa lagi tuh di sini? Kayak alat-alat belajar tuh gimana? Alat belajar yang kira-kira paling dibutuhin deh. Papan tulis? Yang paling dibutuhin ya itu tenaganya, relawannya. Nah, ya, teman-temanku tercinta sekalian alam. Jadi relawannya seputar teman sekelas kita doang kah? Atau mungkin bisa yang lain? Kalau ngomong teman yang mau ngajar di sini, harusnya ya ini wajib sih buat teman kelas ya, teman-teman kelasku ya. Soalnya kenapa namanya tiper? Ya. Tiper, temu antar persahabatan. Oh, ini gitu, kan artinya tipernya kelas ya, nama kelas. Harusnya teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Soalnya membawa nama kelas. Bukan punya gua, bukan punya Ijal, bukan punya Aji, bukan punya Amar. Ini punya kita sama-sama, punya teman kelas. Gitu. Tapi dijelasin dulu nih kita backgroundnya dari universitas mana gitu biar teman-teman yang nonton mungkin tahu, yang denger tuh tahu kita tuh dari mana gitu. Kita dari Unindra. Jadi tuh emang Unindra tuh emang basicnya emang pendidikan ya sih. PGRI banget gitu kan. Jadi kita tetap ngelakuin ini berdasarkan apa yang kita udah pelajari sebelumnya di kampus. Jadi kita terapkan di sini. Benar. Gitu. Kita tuai di sini. Nah, jadi gue pengen tahu nih respon anak-anak yang udah ikut tiper atau orang-orang tuanya, responnya ke kalian tuh gimana gitu atas taman baca ini? Oke, kalau respon dari anak-anak dilihat dari beberapa kali pertemuan, udah 5 kali pertemuan, mereka cukup gembira dan menyenangkan meskipun masih belum bisa banget diatur ya, mungkin karena baru. Ya, baru berapa lama sih ini? Sekitar sebulan. Jadi itu setiap hari? Minggu jam 3 sesudah asar. Oke. Nah, selama ngejalanin ini kalian tuh pernah dapat problem apa kira-kira? Ada nggak? Kalau problem, alhamdulillah sampai sekarang jalan ini ya. Di Dana, alhamdulillah ada aja tuh. Ada aja tuh yang ngasih, yang ini. Kalau problem lainnya
Ya cuaca sih, cuacanya lagi Kenapa ekstrim nih. cuaca tuh kenapa? Kalau Mempengaruhi hujan, kah? kalau hujan kan kita di luar itu nggak ada atap ya. Oh gitu. Jadi kita ngajari di tempat terbuka. Terbuka ya. Gitu. Jadi siklus udaranya juga paling lancar itu. gitu. Oke. Terus nih cara mendidiknya gimana? Pakai kurikulum tertentu kah untuk mereka gitu? Kurikulum modern. Modern. Gimana tuh kurikulum modern? Iya. Ngalir aja gitu. Mengalir aja. Tapi kita planning juga sih. Misalnya minggu ini kita belajar membaca gitu. Terus minggu depan kita belajar menambah kosakata gitu. Menulis diselang-seling gitu. Minggu ketiga pertemuannya itu kita isi dengan game gitu, sesi sharing gitu sama anak-anak gitu. Terus anak-anaknya tuh kayak responnya baik gitu ya. Jadi kita semangat juga nggak sih? Iya, gitu. Itu Terus, sih luar biasa. Terus anak-anaknya tuh kayak mungkin ada problem sama anak-anaknya antara pengajar gitu, kesulitan nggak sih? Itu ada juga. Ada juga. Ada. Kayak tadi gue lihat tuh ada yang ngantuk, ada yang nangis. Itu kayak mereka itu ada anak yang kayak butuh perhatian gitu ya. Jadi banyak actionnya. Jadi kita yang ngajar itu mesti full merangkul gitu. Tapi kayak ngeladenin satu-satu itu capek nggak sih? Iya, dibilang capek ya capek, tapi itu kan kebutuhan mereka. Jadi kita sebisa mungkin masuk ke situ. Oke. Itu salah satu pendekatan sih buat anak gitu, biar lebih gampang proses belajar mengajarnya. Terus nih, gue mau tanya sisi positif yang lu dapet, lu sendiri dah. Lu sendiri sisi positif yang lu dapet setelah lu ngajar anak-anak itu tuh apa? Menurut lo? Setelah mengajar nih ya. Apa setelah membangun ini? Iya, membangun taman baca ini. Iya, elunya mau ke siswanya untuk kayak gitu. Ya kalau buat gue pribadi ya, setelah gue ngajar-ngajar di sini, jadi gue sebagai pendatang juga nih di lingkungan sini. Iya. Jadi ada gimana sih, diseganin gitu ya, padahal kita nggak memintanya itu. Jadi setiap kali gue berangkat kerja tuh, kawan disapa gitu, rasanya itu seneng banget ya. Oke, gue di welcome gitu, ada ya begitulah. Jadi nikmat. Jadi bikin semangat gak sih? Iya. Parah banget gitu. Jadi tuh sukses banget buat Taman Baca. Semoga nih masih ada orang yang masih mau anaknya belajar di sini, ya nggak sih? Semoga makin bertambah gitu. Kalau boleh tahu nih yang dengerin kita atau ngeliat kita, kasih tahu dong alamatnya. Alamatnya itu bertepatan di Jalan Haji Anwar, Gang Haji Umang. Itu di Cilandak, Jakarta Selatan. Oke, di Cilandak, Jakarta Selatan. Iya. Ntar bisa kepoin di Instagramnya. Teman Bahasa. Teman Bahasa. Ntar kita cantumin di link sini kali nih ya. Sini bawah sini. Oke. Kayak giveaway nggak sih ya? Terakhir nih kesan dan pesan lu buat mungkin para pengajar muda gimana? Calon pengajar muda. Calon pendidik. Iya, calon pendidik. Iya, pesan gua, kita sebagai calon pendidik untuk masa depan, para calon gitu ya. Iya. Jangan takut untuk belajar hal-hal yang baru. Oke. Karena biarpun itu nggak ada di konteksnya apa, di pendidikan lo misalnya buat profesi lo ke depan, tapi itu bisa berguna buat lo ke depannya, nggak mesti di kelas gitu misalnya lagi ngajar, tapi itu bisa berguna buat hidup lo yang lain di luar. Intinya ya, jangan malu, jangan takut untuk belajar hal-hal yang baru. Oke, tepuk tangan dulu dong nih. Oke, jadi sukses terus buat Taman Baca Tipper. Jadi buat kalian yang mau cek di Instagram kita nih di apa? Teman Bahasa. Dan YouTube-nya juga ya. Iya, di Teman Bahasa juga. Kita coba memberikan hal-hal positif di dunia pendidikan lewat Instagram dan YouTube ya, semoga bakal konsisten. Kita harus apa nih? Semangat. Yuk, bisa yuk. Oke, seru banget
ngobrolnya sama Wandi. Ini Iya, pencetus terima Taman kasih. Baca Tipe. Ini dengan siapa nih? Saya belum Oh kenalan. iya, gila banget. Gue nggak kenalin. Gue Gita. Oh, Jadi Gita. gue juga baru gabung di Taman Baca ini. Jadi Iya. semoga kita konsisten buat ngajar di sini, ngebangun Amin. sama-sama Taman Baca ini biar lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Amin. Tentunya dan mencerdaskan bangsa, guys. Yoi. Oke. Mungkin di sini aja episode 2. Mungkin bakal ada lanjutan lagi. Jadi Bakal. gue saranin lu buat subscribe ya Iya, subscribe, di like, YouTube, mungkin di mana follow, dengerin follow, jangan lupa. Jadi terus biar kita ngasih informasinya lebih banyak lagi di situ. Oke, dah, bye. Bye. Terima kasih.